Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwiananta, kelas 12 MIPA 6. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan artikel yang berjudul Menteri Sosial Juliari Batubara tersangka korupsi bansos COVID-19. Apakah akan dihukum mati? Ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru pembimbing saya Pak Rezky Hidayatullah, dan dibuatnya video artikel ini yaitu untuk memenuhi ujian praktikum bahasa Indonesia saya. Oke, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Padahal jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi COVID-19. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu tanggal 6 Desember dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu hari kemarin setelah Juliari menyerahkan diri, lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Mengenakan jaket, topi, dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu 6 Desember pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Hampir 1 jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta. Apa kata KPK? Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menduga Juliari menerima 17 miliar rupiah dari korupsi bansos sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima berinisial JPB, MJS, dan AW. Kemudian sebagai pemberi ialah AIM dan HS, kata Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers Minggu 6 Desember dini hari. Padahal jauh hari sebelumnya Presiden Jokowi telah memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi. Eh, Ya, yang menarik di sini terancam hukuman mati. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana COVID-19 terancam hukuman mati. Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat COVID-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, tegas Mahfud dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2020 15 Juni lalu. Lalu, bagaimana kasus dugaan korupsi bansos ini bermula? Sehari sebelumnya, pada Sabtu 5 Desember dini hari, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial serta tersangka lain dari pihak swasta yakni AIM dan HS. Uang disiapkan AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam 7 koper, 3 ransel, dan amplop yang jumlahnya 14, miliar rupiah, jelas Firly. Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan COVID-19. Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai 5,9 triliun dengan 272 kontrak yang dilaksanakan sebanyak 2 periode. Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut dengan pertunjukan langsung antar rekanan. Diduga disepakati adanya FEE dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk FEE tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 per paket dari nilai 300.000 per paket bansos, jelas Firly. Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial
Matius Joko Santoso berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta Minggu 6 Desember 2020. Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama. Diduga diterima FEE Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan kepada secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar, kata Firly Bahuri. Ia menambahkan pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Uang tersebut, kata Firly, diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako yakni Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar 8,8 miliar. Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, tambah Firly. Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap total sekitar 17 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap yaitu AIM dan HS. KPK telah menyayangkan JPB melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sementara itu MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12I Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 15 ayat 1 huruf atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, segitu saja dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf dan semoga jelas berita yang saya bawakan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.